limbah yang dominan yang dibuang oleh masyarakat kita, yang suka banyak diselokan di sungai, di laut, di darat tuh banyak kan itu sampah-sampah yang merusak lingkungan ini. Tapi dengan cara inovasi yang saya kembangkan, insya Allah bisa dimanfaatkan, tinggal mau saja, dan alatnya pun yang ada di rumah saja ya, tidak ketergantungan, nggak punya modal untuk alat-alat, tidak, ini alatnya pun apa saja yang ada di rumah silahkan. Jadi sangat sederhana sekali ya, tapi hasilnya itu bisa membuat berbagai macam produk, bisa memanfaatkan berbagai macam barang bekas, barang bahan pra sampah ya, gitu, sampah atau barang-barang yang sebelum dibuang, jadi keadaannya masih bersih. Nah, ini waktu kemarin kegiatan. Nah, inilah saya pertama ingin menjelaskan cara membuat torso. Torso ya, itu biasanya bisa untuk alat praktek di sekolah-sekolah, torso anatomi bisa ini dari bahan prasampah, atau dibutuhkan untuk display produk kita kalau kita sebagai penjual barang-barang di toko-toko. Ini kita bisa pasok dari bahan prasampah ya, kita order ke toko-toko untuk display pakaian, topi, kacamata, anting, sebagainya, bisa ini dari bahan prasampah ya. Jadi bahannya pun yang penting harus bersih, kering, tidak mengandung limbah B3. Nah, inilah salah satu bisa ini jadikan Anda mulai usaha di bidang ini. Nah, ini pun plang edukasi. Nah, plang edukasi alhamdulillah saya udah memasang di beberapa tempat ya. Kalau di Cianjur itu di Dinas Kebersihan, di Fakultas Pertanian, Pasteur, Fakultas Terapan, dan lain sebagainya. Maka silakan yang mau memesan, ini boleh saya menerima pesanan. Kalau Anda tidak mau bantu, kalau Anda tidak peduli, kalau Anda tidak bergelut dengan sampah pun tidak apa-apa. Tapi Anda kalau yang banyak duit silahkan memesan produk dari bahan prasampah. Sama saja kita berusaha mengurangi volume sampah ya. Nah, ini ada nomor kontaknya ya. Nah, ini bahan dari bekas ciki ya, bekas ciki pakai karton, dilipat-lipat, dibikin tambang, bikin figuranya jadi kaca cermin, kaca pegang. Ini lumayan kalau dijual, minimal bikin duit Rp1.000 itu bisa dari bahan ini. Sampai kan bisa bikin Rp2.000, Rp3.000 sehari, bisa 20 biji udah lumayan ya, daripada kita bengong ya. Bisa kita bikin cermin pegang yang kecil tuh, biasanya ibu-ibu PKK. Kalau untuk tanda mata pernikahan juga bisa. Nah, ini pun sama ya, figura sama bahannya ya, dari plastik. Nah, ini pun bikin dompet bisa. Anda bisa bikin dompet untuk cenderamata pernikahan, atau Anda belum nikah, silakan dari sekarang bikin yang banyak. Nanti kalau Anda nikah mungkin tidak usah membeli. Nah, itu meringankan beban biaya pernikahan, dan Anda merasa bangga hasil karya sendiri ya. Itulah dari bahannya, dari kain batik, dari bekas ciki, dari karton bekas kalender. Nah, bikin sendal pun bisa, sendal untuk ruangan. Ini bahannya bisa menggunakan bekas mie ya. Kalau Anda banyak makan mie itu banyak plastiknya, bisa digunakan untuk bahan sendal ya. Bawahnya bisa untuk dari bahan bekas karet ya, bekas fiber, apa aja ya, silakan yang kuat. Atau bekas sendal sendiri bisa dimanfaatkan lagi ya untuk bikin sendal ruangan gini. Nah, baiklah. Nah, ini lampu kap lampu dinding ya, untuk di sudut juga bisa. Tidak usah dari besi ya, mendingan dari bekas sampah, tidak kayu. Daripada dari kayu yang muda itu lebih baik membuat produk dari bahan prasampah. Ini tahan lama, bisa mencapai puluhan tahun, saya udah buktikan ya. Bahan-bahannya ini memanfaatkan bekas kaca, bubur kertas, plastik, aluminium foil, dan sebagainya. Ini pun sama. Nah, ini Anda tidak punya tempat tisu, nah ini bisa, atau tempat tusuk gigi, ini bisa gunakanlah bekas botol, tinggal dipotong saja ya botolnya, jadilah tempat tisu atau tempat tusuk gigi. Ini sangat praktis sekali
banyak botol-botol tidak bernilai ya, itu bisa dimanfaatkan. Botol-botol bekas obat-obatan juga apa-apa yang obat vitamin tuh. Nah, ini bunga dari styrofoam dan potnya dari styrofoam ya. Ini sama. Nah, ini kita bikin kaligrafi tanpa membeli pewarna. Kita tidak punya cat, tidak. Ini modalnya hanya dari bahan prasampah. Jadi bekas kain tebal, bekas HVS, bekas apa plastik segala macam itu kan semuanya juga mengandung warna. Nah, kita bisa diambil warnanya, gunakanlah untuk melukis ya, bisa. Misalkan melukis kita tidak punya bahan untuk membeli, jadi untuk merintis bikin kaligrafi, merintis melukis ya, itu tanpa modal pun Anda bisa dengan cara memanfaatkan warna-warna dari bahan prasampah, karena bahan prasampah itu kaya warna ya, warna apapun ada di prasampah ini. Selanjutnya, nah ini kita tidak punya di rumah, tidak punya alat-alat apa sekolah ya untuk menyimpan pensil segala macam, atau ini bisa digunakan juga untuk apa alat-alat di apa toilet, alat mandi, misalkan untuk sabun, untuk odolnya, untuk pasta gigi dan sebagainya, bisa untuk sampo bisa digunakan. Ini bisa untuk disimpan di toilet kita ya, tempat mandi kita. Ini tahan air ya, karena terbuat dari busa styrofoam dan karet. Selanjutnya, ini pun kita bikin lampu hias, lampu belajar dari bekas apa plastik. Segala jenis plastik bisa dimanfaatkan untuk lampu. Itu tiangnya itu bisa memanfaatkan kita apa bekas kawat atau bekas kabel, itu bisa ya. Apalagi sekarang banyak kabel-kabel apa bekas telepon tuh ya, yang hitam tuh tidak dimanfaatkan. Kalau ada dimanfaatkan saja, bikin lampu untuk tiangnya. Untuk bawahnya bisa gunakan kaleng, untuk apa lapisnya bisa gunakan plastik sistem anyam yang kemarin saya udah ajarkan. Nah, ini pun lampu hias ya, double fungsi. Ini juga ini bisa terjual sampai ke 150.000 ya. Nah, inilah lampu hias atau lampu belajar. Nah, ini cermin telah saya sampaikan kemarin, ini dari bekas kresek ya. Nah, ini pun tempat tisu segala macam bisa dari bekas apa kita plastik map, bisa dimanfaatkan ya. Map plastik kebanyakan terbuang, bisa digunakan untuk tempat tisu, tempat pensil sebagainya macamnya. Nah, ini pun cermin. Nah, cermin pecah dengan inovasi yang saya kembangkan ini. Jadi sekali lagi katakan, kalau kita pecah kaca cermin itu, kalau udah bisa cara memanfaatkan, malah kita akan mendapat keuntungan, jadi bahagia kan. Aneh kan, orang jangan kaget ya kalau kita bisa memanfaatkan. Misalkan beli cermin harga 10.000 atau 20.000, kalau pecah bisa jadi 100.000, karena kita bisa memvariasikannya, pecahan-pecahannya misalkan bisa dibagi 5, bagi 6, bagi 10, tergantung pecahnya ya. Nah, itu bisa tinggal dilapisi pakai bubur kertas, pakai styrofoam ya, jadilah cermin pegang, cermin gantung bisa disesuaikan. Nah, ini tempat pensil bisa styrofoam model si bom, jadi styrofoam. Selanjutnya, nah ini tempat pensil atau pas bunga, ini berfungsi. Tempat pensil ini kokoh sekali ini, jadi tidak suka apa terjungkir karena berat, di dalamnya memakai pemberat, jadi tidak akan apa tumpah. Biasanya kalau pensil kalau yang ringan-ringan suka tumpah, kok ini kokoh, terbuat dari botol plastik, kaleng sebagainya bisa ya. Ini tempat tisu dari bekas kaca pecah ya. Nah, ini kalau kita di rumah punya bekas apa sejadah atau karpet segala, bisa gunakan kita membuat tempat pensil untuk anak-anak SD. Tempat HP juga bisa ini digunakan ya. Kalau kita punya bekas karpet itu kan caranya dijahit saja ya. Nah, ini toples juga bisa manfaatkan bekas kaca, styrofoam, bubur kertas dan sebagainya,
kertasnya pakai gunakan botol kecil. Ini. Demikianlah. Nah ini tatakan alas gelas dan tutup gelas, ini bisa gunakan bekas kain batik yang bagus-bagus, tinggal dilapisi pakai bekas plastik aluminum foil, bekas kopi, bekas ciki dan sebagainya, bisa ini manfaatkan, bisa untuk gunakan tutup ya, tutup botol atau tutup gelas ya. Ini pun tempat tisu dari styrofoam. Nah ini dari kaca, ini juga sama dari kaca untuk alat-alat perhiasan ya, bisa. Ini dulu saya jual sampai 10.000 nih, modalnya apa ya, bikin duit 10.000 bisa ya, tinggal kita mau aja ya. Mungkin adik-adik yang masih muda itu lebih baik nanti desainnya, silakan, tergantung mau kita ya. Nah, ini tempat sabun pun bisa kita gunakan ya, bisa kuat. Ini pun tempat pensil. Nah ini biasanya kalau untuk apa, khususnya untuk mahasiswa atau adik-adik siswa yang apa kurang mampu misalkan ya, ingin punya penghasilan, bisa buatlah tempat pensil seperti ini. Kita adakan bahannya apa coy, ini bahannya cuman menggunakan untuk bawahnya, kita misalkan ada untuk pemberat, bisa gunakan bata ya atau batu supaya berat di bawahnya. Atasnya yang untuk tempat pensilnya bisa untuk bekas benang, bekas paralon, bekas apa, bambu dan sebagainya. Untuk itunya motif ikannya gunakanlah serangka, rangkanya dari kelakai kering dan sebagainya, tinggal dilapisi saja ya, dari kain, dari styrofoam, dari berkertas dan sebagainya bisa. Ini pun sama tempat pensil motifnya. Dan ini juga tempat abu ya, tempat pensil juga bisa motif. Bahan dinding ini bisa untuk bahan dinding anti air, dibuat dari bahan busa styrofoam ya, tahan air ini ya. Nanti akan saya jelaskan cara mengolah busa styrofoam. Ini pun untuk apa, tirai. Nah ini dulu banyak pesanan sekali ya. Saya suka di sini menggerakkan ibu-ibu rumah tangga. Saya pesan 1 meter, saya beli dulu 3.000 ya, saya jual 5.000. Bahannya dari saya, dari bekas busa styrofoam, itu bisa untuk membuat tirai ya. Bekas kemasan elektronik. Jadi ini waktu mengangkut, saya mengangkut dulu tuh pakai truk ya, pakai mobil, membawa dari TPA dulu ya. Kalau ini dari TPA juga apa-apa, yang penting dibersihkan dulu ya. Yang bagus tuh perak sampah sebelum dibuang ya, kalau enggak ya gak apa-apa misalkan, tapi harus dibersihkan, harus dipesanan ke pemulung-pemulung. Jadi bekas seblak ini, bekas seblak yang banyak mencemari apa sungai, kebanyakan itu membuangnya sembarangan ya. Bekas elektronik itu lebih bagus, pastikannya bersih ya. Bekas seblak juga bisa dimanfaatkan supaya nanti adik-adik kalau banyak makan seblak jangan dibuang ya, dibikin produk ya. Nah ini baiklah, mungkin dari sini saya, ini topi dari bekas kain, bisa bekas segala jenis kertas ya, kertas semen segala macam bisa untuk topi ya. Ini pun saya waktu di Jakarta